Kahar Muzakar adalah pimpinan gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Pejuang pemberani pada periode Perang Kemerdekaan 1945-1949. Kahar sempat menyandang pangkat Letnan Kolonel. Brigjen Andi Muhammad Yusuf pun lega. Usaha gigihnya membuahkan hasil. Terbunuhnya Kahar Muzakar bekas atasannya ketika bergerilya di Yogyakarta. Figur Kahar Muzakar menjadi maskot bagi pengikutnya dan pendukung tegaknya syariat Islam. Usia 17 tahun, ayahnya mengirim ke sekolah guru mualimin Muhammadiyah di Solo dari tahun 1938 sampai 1941. Di sekolah ini, Ladomeng berubah nama menjadi Abdul Kahar Muzakar, diambil dari nama gurunya, Profesor Kahar Muzakir. Profesor Kahar Muzakir adalah penanda tangan Piagam Jakarta. Kelak salah satu putrinya dinikahi putra pertama Kahar Muzakar dari istri keduanya, Corrie van Steenus. Tahun 1941, Kahar kembali ke Palopo setelah mengawini gadis Solo bernama Walinah tahun 1939. Kahar datang ke Jakarta bersama teman-temannya membentuk Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi atau GEPIS. Kemudian diubah menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi atau APIS. Bersama organisasi kepemudaan lain, Kahar menggagas digelarnya apel besar di lapangan Ikada 19 September 1945. Apel dihadiri puluhan ribuan massa, meski pasukan Jepang melakukan penjagaan ketat. Kahar Muzakar adalah salah satu pemuda yang berani menerobos penjagaan Jepang dengan sebilah golok untuk mengantarkan Bung Karno dan Bung Hatta ke podium untuk berpidato singkat. Sejak itu, putra Bugis Makassar ini tampil menjadi pejuang di lingkungan para elit pelopor kemerdekaan dan elit angkatan perang, bersatu untuk tujuan yang sama, kemerdekaan bangsanya. Semangat mempertahankan kemerdekaan bergelora di mana-mana. Di seluruh Indonesia, Laskar Pemuda dan Rakyat bermunculan. Di Makassar, muncul organisasi pemuda rakyat dengan nama Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia atau LAPRIS. Sedikitnya ada 19 LAPRIS yang ditakuti. LAPRIS juga berkomunikasi dengan kelaskaran daerah lain. Di Pulau Jawa, Kahar Muzakar membentuk Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS. Belakangan terjadi perpecahan antara kelompok Makassar dengan Manado, Minahasa. KRIS diketuai Bart Ratulangi. Kahar menjadi sekretaris. Posisinya membuat ia sering ke daerah membentuk cabang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Markas besar tentara pun memberi kepercayaan dengan pangkat Letnan Kolonel. Dialah menjadi putra Sulawesi Selatan yang paling tinggi pangkatnya saat itu. Belanda yang berniat menguasai kembali Republik Indonesia datang dengan membonceng sekutu. Perang tak terhindarkan. Pertempuran terjadi di mana-mana. Di Surabaya terjadi pertempuran dahsyat 10 November. Disusul Bandung, Semarang, Bali, dan kota-kota lainnya. Pasukan Kahar membuktikan keberaniannya dalam perang di Ambarawa, Jawa Tengah, terkenal dengan nama perang Palanggan Ambarawa. Keberaniannya membuat pasukan yang dijuluki Grup Seberang ditakuti. Kahar mendapat predikat Singa Seberang. Keberanian pasukan Kahar kembali dibuktikan saat berlangsung serangan 1 Maret 1949 untuk merebut kota Yogyakarta yang dikuasai Belanda dalam agresi militer keduanya. Kota Yogyakarta berhasil dikuasai selama 6 jam lebih. Setelah itu,
pasukan Kahar dikirim bergelombang untuk memperkuat perlawanan di Sulawesi. Sukses serangan umum 1 Maret menjadi bukti pada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, sekaligus modal menuju ke meja perundingan dengan pemerintah Hindia Belanda melalui konferensi Meja Bundar atau KMB. Hingga akhirnya 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RI dengan bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dari sini mulai muncul perpecahan dan konflik sesama anak bangsa. Kepentingan pribadi dan kelompok mengiringi kebijaksanaan penataan struktur pemerintahan, termasuk di kalangan militer. Disinilah mulai muncul bibit kekecewaan. Kekecewaan juga melanda kalangan gerilyawan di Sulawesi yang mayoritas anak buah Kahar. Mereka tak secara otomatis bisa menjadi angkatan perang RIS atau APRIS. Putusan ini telah mematikan harapannya untuk menjadi tentara setelah bangsa dan negaranya berdaulat. Sementara itu, 30 Maret 1950, satu kompi pasukan bekas Kemil pimpinan Andi Aziz dilantik menjadi APRIS. Andi Aziz mendapat kenaikan pangkat dari Letnan 1 ke Kapten. Pelantikan ini memancing kemarahan, apalagi ketika 5 April 1950 Andi Aziz dan pasukannya memberontak dengan menyerang pos-pos APRIS dan menangkap beberapa pimpinan termasuk Letkol Moko Ginta. Perang tak terhindarkan, korban berjatuhan. Para gerilyawan bersatu dengan APRIS menumpas gerakan Andi Aziz. Namun kebijaksanaan pemerintah tak berubah. Gerilyawan tidak otomatis bisa bergabung menjadi tentara Republik Indonesia. Gerilyawan kecewa dan malu. Dalam budaya Bugis Makassar disebut Siri Pese. Mereka masuk hutan dengan persenjataan lengkap. Disinilah masalah APRIS versus gerilyawan memanas. 22 April 1950, Kahar Muzakar diutus ke Makassar menemui para pemimpin gerilyawan untuk memberi pengertian. Sebagai bekas atasan, Kahar merasakan betul kekecewaan para gerilyawan. Ia pun bertekad untuk memperjuangkan. Inilah awal perlawanan Kahar Muzakar bersama puluhan ribu bekas pejuang kemerdekaan terhadap pemerintah dan negara yang mereka perjuangkan. Keputusan Kahar Muzakar untuk masuk hutan memimpin Laskar Pejuang membuat perseteruan gerilyawan versus Angkatan Perang RIS memasuki episode perang bersenjata. Gerilyawan mendirikan markas-markas di perbukitan. Bentrokan bersenjata dengan kesatuan APRIS maupun polisi sering terjadi. Suasana keamanan pun memanas. Dukungan masyarakat Sulawesi sangat besar. Tuntutan para gerilyawan untuk menjadi anggota APRIS dinilainya sebagai keinginan yang wajar. Sejumlah ormas dan pimpinan daerah berinisiatif mencari penyelesaian damai. Begitu juga para petinggi militer di Jakarta, seperti Kepala Staf Angkatan Darat, meminta bantuan pimpinan di daerah untuk membantu penyelesaian pertikaian dengan jalan kekeluargaan. Sejumlah komando operasi militer dibentuk untuk mengemban misi ini. Ketegangan mereda tatkala pemerintah pusat menawarkan dibentuknya Korps Cadangan Nasional atau CTN. Pelantikan pun dilakukan secara meriah pada tanggal 24 Maret 1951. Kahar Muzakar menduga CTN adalah upaya persiapan menjadi anggota resmi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Namun saat janji pelantikan tiba, pemerintah menolak tuntutan Kahar Muzakar agar pasukannya dilantik menjadi satu brigade tersendiri
dengan nama Brigade Hasanuddin. Pemerintah hanya akan melantik anggota CTN ke dalam batalion secara bergelombang. Penolakan ini menjadikan Kahar Muzakar kecewa, sehingga pelantikan anggota CTN ke dalam APRI yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1951 gagal dilaksanakan. Kahar Muzakar kembali masuk ke hutan untuk mengadakan perlawanan. Meski demikian, sejumlah kesatuan laskar pengikut Kahar Muzakar berhasil ditarik ke dalam tubuh TNI, seperti batalion yang dipimpin Andi Sele. Perundingan yang menemui jalan buntu membuat Kahar mulai mencari bentuk perlawanan lain. 7 Agustus 1953, Kahar memproklamasikan penyatuan pasukannya yang sudah berubah nama menjadi Tentara Kemerdekaan Rakyat atau TKR ke dalam DI-TII di Jawa Barat dengan imamnya Sekar Maci Kartosuwiryo. Dan Kahar mengangkat dirinya sebagai Panglima Tentara Islam Indonesia di Sulawesi. Kahar Muzakar pun mengajak para ulama seperti Kiai Haji Marzuki Hasan dan Kiai Sulaiman yang dikenalnya ketika di Solo. Proklamasi penggabungan diri ke dalam kubu Kartosuwiryo dijawab dengan operasi militer lebih gencar. Kedatangan pasukan-pasukan dari Pulau Jawa menambah makin intensifnya operasi militer. Pertempuran pecah di sejumlah front. Korban berjatuhan di kedua belah pihak, termasuk penduduk sipil. Meski begitu, perjalanan awal DI-TII pimpinan Kahar Muzakar berjalan mulus karena memanasnya peta politik di Jakarta. Pada periode inilah, Kahar Muzakar leluasa menanamkan ideologi Islam. Syariat Islam ditegakkan, jihad fisabilillah dikumandangkan, mengobarkan semangat perlawanan. Kahar menamai pengikutnya dengan sebutan Mujahidin. Menurut Corrie van Steenus, istri kesayangannya, semua perkawinan Kahar dilandasi kepentingan perjuangan. Perkawinannya pun selalu atas izin Corrie. Bahkan dia pula yang melamarnya. Kahar Muzakar mulai mengkritik dasar negara Pancasila, juga mencela Presiden Soekarno yang disebutnya sebagai diktator Jawa, yang berkuasa dengan gaya Majapahitisme serta mengobarkan komunisme. Banyaknya gerakan perlawanan di berbagai daerah membuat Presiden Soekarno menetapkan negara dalam keadaan darurat pada bulan Maret 1957. Perubahan ini berpengaruh pada makin intensifnya operasi militer. Sejumlah komando operasi dibentuk, namun tak mampu mematahkan taktik gerilya Kahar Muzakar. Meski demikian, operasi militer memperlemah gerakan DI-TII. Sedikit demi sedikit, anggota pasukan maupun rakyat pendukung berpihak ke Republik. Perpecahan paling besar adalah lepasnya Bahar Matalio. Perpecahan dipicu oleh langkah Kahar yang bergabung dengan pasukan Permesta. Akhirnya 12 September 1959, Bahar Matalio bersama pasukannya dari Batalion 40.000 menyerah. Penyerahan diikuti ratusan ribu rakyat pendukungnya yang selama ini hidup di pegunungan. Tahun 1962 digelar Operasi Kilat. Operasi dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Andi Muhammad Yusuf. Tampilnya Panglima Kodam sebagai komando operasi membuat operasi ini lebih terorganisir, sungguh berbeda dengan operasi sebelumnya. Operasi Kilat adalah bagian dari Operasi Tumpas, mengerahkan kekuatan besar dari luar Sulawesi seperti Kodam Brawijaya, Diponegoro, Siliwangi, juga RPKAD. Jumlah pasukan mencapai 30.000 personel. Pasukan dari Siliwangi mendarat di Parepare pada bulan Oktober 1963 di bawah komando operasi
Kolonel Solihin GP. 4 batalion didatangkan, termasuk 1 batalion khusus para 330 Kujang 1 di bawah kendali Kapten Yogi S. Memen dan Mayor Himawan Sutanto. Kan kecurigaan pasukan organik setempat, hingga akhirnya berujung upaya pembunuhan terhadap Pangdam Hasanuddin M. Yusuf oleh pasukan Andi Sele. Namun upaya itu tidak berhasil dilakukan. Pada Februari 1964, operasi pun dialihkan sementara untuk menghentikan pembelotan Andi Sele. Menghadapi operasi itu, selain melakukan reorganisasi pasukan, Kahar juga bekerja sama dengan pasukan Permesta dan membentuk Republik Persatuan Indonesia atau RPI. Disinilah Kahar mengumandangkan nilai federalisme yang dia sebut kemerdekaan suku-suku bangsa. Tahun 1961, pemerintah meminta Kahar Muzakar keluar dari hutan dan mengakhiri pemberontakannya. Kahar kemudian menulis surat kepada Presiden Soekarno yang dibawa langsung oleh istrinya, Corrie van Steenus. Hasil kesepakatan Bone Putih ternyata tidak utuh. Meski Kahar Muzakar merestui sebagian besar pengikutnya kembali ke masyarakat, namun Kahar tetap bertahan di hutan dan meneruskan perlawanan. Sikap keras Kahar dihadapi dengan operasi besar-besaran. M. Yusuf pun menggiatkan pengejaran. Perwira ini tak segan-segan turun langsung memimpin operasi. Sejumlah pengikut penting Kahar ditangkap. Kahar dideteksi berada di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara, tepatnya di daerah La Solo. Dalam bukunya Revolusi Ketatanegaraan Indonesia, Kahar menulis, "Sejak masa kecil saya tidak pernah ditundukkan oleh lawan-lawan saya dalam perkelahian. Dan sejak dewasa saya tidak pernah menjadi pak turut pendapat seseorang di luar ajaran Islam." Semasa muda, Kahar Muzakar sempat diusir dari Kabupaten Luwu. Datuk Luwu menjatuhkan hukuman adat Ripao Pangitana atau tidak boleh berdomisili di wilayahnya karena Kahar mengkritik kerjasama kerajaan Luwu dengan penjajah Jepang. Setelah Indonesia merdeka, rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada 19 September 1945 menjadi panggung pertama Kahar Muzakar dalam pentas sejarah. Sebagai salah seorang pengawal Soekarno-Hatta saat itu, ia menulis kenangannya dalam buku Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta didesak oleh rakyat untuk berpidato. Sekian puluh ribu rakyat penduduk Jakarta dan barisan pemuda yang ada di lapangan Ikada pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri di muka auto Bung Karno untuk melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta dari kepungan bayonet tentara Jepang, kecuali saya seorang diri dengan sebilah golok di tangan. Bermodal sekitar 800 narapidana yang dibebaskan dari Nusa Kambangan, Kahar membentuk Batalion Kesatuan Indonesia pada akhir 1945. Batalion pengawal Presiden Soekarno ketika memerintah Yogyakarta ini kemudian menjadi inti Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi. Atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kahar membentuk TRI-PS pada 24 Maret 1946. Dalam perjalanan itu Belanda tidak luput daripada pemintaian perahu-perahu yang menyeberang. Itu korvet Belanda itu juga. Dan karena mereka tenggelam di lautan karena bertempur. Ya inilah saya bilang salah satu misinya Kahar ya dari Pak Dirman. Republik Indonesia yang masih berusia muda terus dibombardir Belanda. Pada 1947, Yogyakarta yang menjadi pusat pemerintahan RI setelah pindah dari Jakarta merupakan sasaran agresi pertama Belanda. Aksi pertama dia terlibat dalam perang kemerdekaan satu. Nah, itu ada di Gombong, ada di Klaten, ada di mana-mana. Ya, Kahar tetap dia terlibat kepada kesatuan-kesatuan yang terkoordinir ya oleh pasukan setempat. Corrie van Steenus, istri kedua Kahar Muzakar yang masih ingat pertemuannya pertama kali dengan sang suami dalam suasana romantika perang kemerdekaan di Jogja.
Suci Arja, ayo kamu harus ikut menguasai Belanda punya markas di Malioboro sama-sama Hatta Soekarno. Nama Sudiryo. Belanda kembali menduduki Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Namun tentara dan Laskar Republik sempat menguasai Jogja selama 6 jam. Dalam serangan umum 1 Maret 1949 inilah Kahar Muzakar berseteru dengan Soeharto. Pada saat penyerangan terhadap Anam Jam di Jogja. Nah, kelasnya itu gara-gara karena dia didahului oleh Kahar Muzakar, ya, sehingga Soeharto seolah-olah ini membantah atas perintah saya. Nah, sehingga pasukan boleh ikut di dalam pertempuran, tapi Kahar tidak boleh mencampur ini. Nah, tapi pada akhirnya setelah kembali Jogja, maka Kahar menyusun lagi pasukan untuk kembali lagi ke Sulawesi. Setelah Belanda menyerah, Jenderal Sudirman yang memimpin perang gerilya turun gunung. Masalah hubungan pemerintahan sipil dengan militer, pusat dengan daerah, serta tentara dengan laskar menanti di depan mata. Di Jawa Barat, Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949. Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia lantas meluas ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, serta Aceh. Pemberontakan DITII Kahar Muzakarlah yang terlama dan terluas wilayahnya. Sejak pertempuran di Surabaya pada November 1945, banyak pemuda Sulawesi Selatan terjun ke kancah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda dan sekutunya. Mayoritas mereka adalah para gerilyawan yang tergabung dalam berbagai laskar seperti Kahar Muzakar. Hanya sedikit di antara mereka yang sempat mengecap pendidikan formal militer Belanda, semisal Andi Matalata. Usai perang kemerdekaan, Kahar Muzakar yang telah berpangkat letnan kolonel berinisiatif mereorganisasi kelaskaran Sulawesi Selatan dengan membentuk Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan pada Agustus 1949. KGSS yang berkekuatan 10 batalion diharapkan menjadi cikal bakal divisi Hasanuddin dengan Kahar sebagai komandannya. Salah seorang komandan batalion KGSS, Andi Sose, mengungkapkan sekitar 15.000 gerilyawan Sulsel ingin diterima seluruhnya dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Namun Panglima Militer untuk Indonesia Timur, Kolonel Kawilarang, menolak aspirasi itu, bahkan justru membubarkan KGSS setahun kemudian. Permohonannya untuk mendirikan divisi tidak diterima oleh pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Panglima TT7 Kawilarang. Tidak diterima. Minta berhadiah juga tidak diterima. Akhirnya dia putuskan buka tanda pangkat, letakkan di atas meja, lapor sama Kawilarang, dia keluar ruangan, tinggalkan. Pada saat itulah awal daripada kekecewaan daripada Kahar Muzakar. Sudah bersiap-siap untuk ditangkap, saya bawa lari. Jadi Kahar Muzakar itu ada di dalam perlindungan saya di Baraka. Baraka itu daerah operasi saya di Sulawesi Selatan. Akhirnya pada 7 Agustus 1953, Kahar menyatakan bergabung dengan gerakan DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat yang 4 tahun sebelumnya memproklamirkan Negara Islam Indonesia. Waktu sudah mantap dia memilih menjadi DITII, perpisahan udah baik-baik, saya izinkan bawa satu kompi yang memang setia kepada beliau. Saya ambil saya punya pasukan sekian kompi, dia bawa satu kompi, jalan baik-baik. Baru beberapa jarak dia tinggalkan, anak buah sudah bertempur di Baraka itu. Jadi kalau difilmkan itu memang lucu sekali. Baru berpeluk-pelukan sudah berantem dengan senjata. Akhirnya tinggalkan Baraka, sudah menuju ke Palopo Selatan.
Nurdin Usman Pisov, Panglima Komando Basis Jihad atau Kombad Lampo Batang, membantah pemberontakan Kahar Muzakar dipicu oleh penolakan tentara terhadap Laskar Sulsel. Kolonel DITII yang sempat terkena tembakan TNI di lutut kanannya ini tak melihat kekecewaan Kahar terhadap tentara sebagai motivasi bergerilya bersamanya sejak 1953. Sejak dari awal saya, Bumbak kita lihat yang saya meminta kepada saya supaya kita kembali ke Sulawesi menjadikan negara Islam. Itu pernyataannya Pak Kahar itu dalam bukunya. Gunung Latimojong di Palopo Selatan merupakan basis perlawanan Kahar Muzakar. Dengan menggunakan taktik perang gerilya, sekitar 30 batalion DITII merambah hingga ke 3 wilayah, Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara. Kita kan muncul tenggelam sebagai gerilya. Ada kalanya kita satukan itu kekuatan, ada kalanya kita satukan itu kekuatan. Itu menghadapi ini operasi. Kalanya kita bertahan. Kalau kita kekuatan itu mencukupi tuh. Tetapi kalau kita lihat itu persenjataan kita lemah, karena anak-anak tersiar itu ada ditugaskan ya mana-mana, itu kita kan bersembunyi saja. Seperti Soekarno yang pernah dikawalnya, kemampuan persuasi Kahar Muzakar sebagai macan podium menjadi daya tarik tersendiri. Cita-cita negara Islam pun membuat ribuan orang bersedia naik turun gunung selama 15 tahun pemberontakannya. Dia pintar sekali pidato, luar biasa kalau pidato. Kalau pidato orang sudah pasti ikut sama dia. Kalau sudah sebut agama, rakyat di Sulawesi Selatan pasti ikut. Betul-betul itu Kahar Muzakar bersatu dengan rakyat, menyatu dengan rakyat. Kalau dia pergi jalan dari desa ke desa, seluruh desa itu siapkan makanan, seluruh desa itu berani mati untuk dia kalau ada operasi. Setelah sukses mencokok imam atau kepala negara Islam Indonesia Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat pada 1962, pasukan Siliwangi diperintahkan menangkap Abdul Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Panglima tertinggi itu Presiden Soekarno itu mengamanatkan pada awal tahun 64 mengarah kepada Sulawesi Selatan dan memerintahkan 17 Agustus 64 Kahar Muzakar harus ditangkap, sudah harus tertangkap, mati atau hidup. Bersama pasukan Kodam Hasanuddin, Brawijaya, Diponegoro, RPKAD, Marinir, serta satuan-satuan TNI lainnya, prajurit Siliwangi menghadapi tantangan baru. Alam Sulawesi yang masih perawan menjadi tempat ideal bagi gerilyawan untuk bersembunyi dan menghadang lawan. DITI itu tidak akan, misalkan tidak akan melepaskan tembakan kalau sudah betul-betul dalam jarak yang mematikan. Nah, ini suatu pengalaman baru yang ketika kita menghadapi DITI di Jawa Barat itu tidak penghadangan seperti itu tidak. Target pertama adalah Letkol Andi Sele, mantan komandan batalion KGSS dan Korem Hasanuddin yang menyelundupkan senjata kepada Kahar setelah menjual kopra ke Tawau, Malaysia. Operasi pasukan elit Siliwangi Batalion 330 Kujang 1 yang tiba di Parepare pada 1 Maret 64 berhasil menewaskan Sele 5 bulan kemudian. Apabila kita mau menyelesaikan Kahar Muzakar, ini dulu harus di-clear, sebab dari barang-barang yang diselundupkan dari luar itu kan ini mengalir ke Kahar. Jadi ini sebagai satu basis logistiknya daripada Kahar, gitulah. Dari Makassar, Panglima Kodam Hasanuddin Kolonel M. Yusuf merancang operasi kilat untuk menumpas DITI Kahar Muzakar bersama Letkol Solihin GP yang juga berasal dari Kodam Siliwangi. Jadi kita melaksanakan maps tadi, kita terusnya menentukan apa saja untuk bisa melaksanakan isolasi total terhadap kawan itu. Begitu terusnya daerah mana saja dia harus digiring, di mana akan dihancurkan.
Namun taktik tempur itu ternyata sulit diterapkan di Sulawesi Selatan. Pada saat kami datang, jelas Karum Sakar itu memegang inisiatif di Sulawesi Selatan. Daerah-daerah makin lama makin luas yang dia kuasai, begitu. Sampai dia leluasa bergerak, sampai di ibu kota aja di Makassar, eksponen dia itu leluasa aja bergerak di sana. Masyarakat yang tinggal masih terpencar-pencar di gunung-gunung begitu, yang terpencil, transportation yang begitu berat. Bahkan ada daerah pada saat itu yang masih belum dipetakan, terutama Sulawesi Tenggara, di mana nanti Karum Sakar matinya di situ kan. Membawakan logistik, mengambil yang sakit-sakit, yang luka, itu semuanya didasarkan kepada helikopter karena tidak bisa. Jaraknya jauh-jauh sudah Pak. Sementara itu, gerungan yang terlibat dalam pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara bergabung dengan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan pada 1957. Pasukan DITII seakan disuntik darah segar berupa personil, senjata, maupun amunisi baru. Akhirnya dia dengan satu peleton turun ke Sulawesi Selatan. Akhirnya dia diislamkan oleh Kahar Muzakar dan dijadikan kepala staf. Dia orang pintar kok. Nah, itu si Kahar Muzakar dengan gerungan itu basis utamanya adalah di Luwu, daerah Luwu pegunungan. Jadi itulah yang menjadi daerah pertempuran langsung di bawah komando. Gempuran TNI terus mendesak basis kekuatan Kahar di sekitar Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan. Pos Komando Operasi Kilat pun terpaksa pindah dari Palopo Selatan. Akhirnya kita tahu si Kahar ini sudah diselundupkan oleh gerungan ke Sulawesi Tenggara. Pindah kita ke Sulawesi Tenggara. Kita mendirikan komando di Pakue, di Kecamatan Pakue, di pinggir pantai di Sulawesi Tenggara. Perubahan-perubahan pasukan itu di dalam alam yang begitu luas dan begitu ganas, karena Pacet itu di sana aneh. Pacetnya itu yang kita sebut loreng, ada strip putihnya, dan dia mah tidak di bawah Pak, dan mencelam ke atas, jadi dia masuknya dari sini. Jadi dada kita tuh penuh dengan Pacet begitu. Areal pertempuran antara pasukan TNI dengan DITII kemudian beralih ke sekitar Danau Towuti hingga Sungai Lasolo di Sulawesi Tenggara. Karum Sakar pintar, jadi kalau nanti dari sini dia akan lari ke sana, sudah dipersiapkan lama di situ. Ada perkampungan yang dia sudah siapkan. Nah, kita menyergap itu dari udara ya, diterjunkan. Ternyata Karum Sakar sudah pergi dari situ sekitar 4 hari yang jadi kosong. Yang kita terima hanya bangunan-bangunan asramanya, rumah-rumah. Lalu ke itu tempat Lasolo, mengikuti sungai Lasolo itu. Dari desa Pasui di kaki gunung Bampa Puang, Kabupaten Nrekang, upaya damai dengan Kahar Muzakar dirintis sejak 1951. Andi Sose, Komandan Resimen Tim Pertempuran RTP Guntur, untuk menumpas DITI Kahar sebelum operasi kilat, menemui mantan komandannya di Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Gencatan senjata juga diusahakan untuk kedua kali di Bone Pute 10 tahun kemudian. Karum Sakar itu ada di sebelah kiri saya bawa mobil di sebelah kiri, pengawalnya sudah ada berdiri di belakang, sepanjang jalan sudah penuh itu pengawalnya Karum Sakar, takut kalau dibawa lari, tapi tidak, dengan tenang saya bawa. Pertemuan di atapannya almarhum Hertasning, kepala staf, kemudian Pak Yusuf Berunding, tidak ada kesepakatan.
masing-masing salam-salaman, berpisah lagi. Tapi waktu bertemu peluk-pelukan. Karena memang sama-sama di Jawa dulu. 2 kali saya bertemu. 1 kali waktu di Lombok Selatan. Sudah sama-sama berhadapan pasukan. Bertemu lagi di situ. Dia suruh saya menyerah. Ada foto saya di sana. Pakai beret. Dia suruh menyerah. Saya tidak bisa menyerah karena Panglima Sudirman belum cabut itu perintah kepada semua prajurit tidak boleh menyerah, pantang mundur. Nah, tidak bisa menyerah. Akhirnya dia pergi. Dalam suratnya kepada Presiden Soekarno pada 1961, sebetulnya Kahar telah menyatakan kesediaannya untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun, 2 syaratnya yang sangat berat bagi Bung Karno sebagai penggagas Pancasila dan Nasakom, yaitu mengganti Pancasila dengan falsafah ketuhanan, serta melenyapkan komunisme di Indonesia. Karena upaya perdamaian selalu gagal, pemerintah menggelar setidaknya 11 kali operasi militer selama 15 tahun pemberontakan Kahar Muzakar. Puncaknya, operasi kilat yang berlangsung sejak 1964 hingga 1965. Setahun memburu Kahar di medan gerilyanya yang berat, betul-betul menurunkan militansi tentara sampai ke titik nadir. Banyak yang hilang di hutan. Jadi dia tuh sudah entah malaria entah apa, lari ke hutan sendiri, dicari-cari, bunuh diri. Ada macam-macam lah. Ya sampai komandan itu sudah menyatakan, aduh, mission impossible. Saya bilang, sudahlah, kalau kita harus hancur karena kita tidak bisa melaksanakan tugas, mari kita habis-habisan 1 bulan lagi. Akhirnya operasi kilat menunjukkan titik terang pada 2 Februari 1965. 1 peleton dari Batalion 330 Siliwangi berhasil mengendus jejak persembunyian Kahar Muzakar. Malam Idul Fitri, kami sudah ada berita daripada Komandan Kopi yang memimpin peleton itu, Pak, ada ketemu bekas memasak makanan. Itu di dalam skala yang lebih gede. Wah, ini pasti bekas Kahar Muzakar. Waktu meletek subuh begitu, serbu, ya, kebetulan tempat Kahar Muzakar itu ada di situ juga. Dia keluar dari pintu, loncat kena si penembak yang pakai Tommy gun itu, persis ininya, habis. Kahar Muzakar habis. Nah itu saya, karena mereka juga subuh gitu ya, kita sedang sholat id. Setelah sholat id baru kita tahu. Saya terbang ke sana. Waduh, saya turun nangis semua, nangis karena gembira. Sudah berbulan-bulan penderitaan begitu hebat, akhirnya nih mayatnya. Jadi saya bawa itu mayat Kahar Muzakar itu, taruh di Pakuwe, langsung memberi berita ke Makassar, ke Pak Yusuf, Panglima, mayat Kahar Muzakar sudah ada di Pakuwe. Oh, saya akan ke sana. Lantas dia lihim, Pak Panglima, yang tahu Kahar Muzakar waktu hidup Panglima, jadi sekarang mesti diteliti apa mayat itu betul-betul Kahar Muzakar. Loh, kasih baterai yang gede. Jadi dari jauh pakai baterai. Waktu itu, betul mayat Kahar Muzakar. Posisi Kahar Muzakar semakin terjepit setelah rakyat sipil ikut membantu TNI dalam penumpasan DITII. Bahkan di Nrekang, Sulawesi Selatan, salah satu basis gerakan Kahar, Siliwangi membentuk Laskar Masoso. Bersama tentara, masyarakat juga bahu-membahu membetulkan jembatan dan jalan raya.
Infrastruktur ini sengaja dirusak DI-TII untuk menghambat mobilitas TNI. Bahkan di Palopo Selatan, rakyat ikut turun tangan. Di ujung pemberontakannya, Kahar Muzakar kian kehilangan anggota DI-TII. Selain tertangkap, mereka pun ada yang menyerahkan diri. Tak terkecuali komandan-komandan perangnya dan menteri-menteri Republik Persatuan Islam Indonesia. Sebagai khalifah atau kepala negara, Kahar memproklamasikan RPII pada 14 Mei 1962. Abdullah, salah seorang dari 14 putra Kahar Muzakar, masih ingat pertemuan terakhirnya dengan sang ayahanda 3 hari sebelum ditembak mati Kopral Sadeli dari Siliwangi. Waktu itu Kahar yang telah terkepung hanya dikawal 2 peletonnya. Kepada saya khususnya dia sempat peluk, dia cium, terus ada kata-kata, saya titip mamimu jangan nakal, jaga mamimu baik-baik. Udah, berpisah itu udah sampai kita dapat pamflet ya, beliau tertembak di salah satu. Beliau minta berpisah dan memang ada kata-kata beliau pada saat itu terakhir yang saya sempat dengar juga kepada ibu. Mungkin perjuangan kita ini sudah terakhir lah. Ya, feeling beliau mungkin sudah kuat ya. Dari sinilah kita saatnya berpisah. Nah, ibu disuruh waktu itu ke daerah Tenggara. Bapak bertahan di pertengahan antara Sulawesi Selatan dan Tenggara. Nah, di situ sebelah Solo itu tepatnya kan. Sebagai pemimpin gerakan wanita Islam Gerwais, Kori Muzakar meneruskan pemberontakan DI-TII di dalam hutan sepeninggal suaminya. Abdullah, putra bungsunya, terus bersama sang bunda hingga turun gunung setahun kemudian. Yang parahnya itu setelah Pak Kahar dinyatakan tertembak. Jadi pada saat itu betul-betul Ibu Kori dengan bala pengawalnya itu luar biasa. Hidup mati dengan cara Tarsan. Ya itu yang dimakan monyet kita makan. Ada daun-daun yang muda-muda kita lihat kita sayur. Karena sudah tidak ada pemimpin, ya dari pengertian dari Ibu Kori pada saat itu, ya perjuangan tidak berarti harus fisik, ya tidak harus berarti di hutan, ya kan? Jadi Ibu perintahkan, ya kita berkemas untuk keluar ke kota pada istilah pada saat itu kan, ke pemerintah, ke pangkuan Ibu Pertiwi lah. 15 tahun pemberontakan membuat nama Kahar Muzakar melegenda. Bahkan banyak orang yang percaya mendiang masih hidup. Bagi keluarganya, makam Kahar tetap menjadi tanda tanya hingga kini. Salah seorang di antara mereka yang enggan disebut namanya bercerita, ketika keluar dari rumah sakit milik Kodam Wirabuana, Pelamonia, jasadnya dibawa M. Yusuf ke Taman Makam Pahlawan Panaikang di Makassar. Namun jenazahnya dimakamkan tanpa nisan. Saya pernah datang juga sama ibu. Apa yang beliau katakan, ya udahlah Bu Kori, udah ibu tinggal besarkan anak lah, itu sudah urusan negara, itu sudah sebagai sejarah, bagian dari sejarah negara lah, tidak usah lagi ibu pikirkan. Itulah jawaban dari almarhum Pak Yusuf pada saat itu sebagai ketua BPK pada saat itu. Sebagai salah satu daerah basis DI-TII Kahar Muzakar, Belopa masih menyimpan kenangan bagi penghuninya. Di salah satu desanya, Cilalang, ingatan 50 tahun silam meluncur dari mulut seorang petani. Sapri Pawe masih berusia 10 tahun ketika lari ke gunung bersama ribuan pengungsi pada tahun 50-an. Di mana daerah dirasa aman, kita lari ke sana. Kalau di sini daerah rata aman, orang Tenggara, orang Utara, orang Selatan, orang pegunungan di sini lagi datang. Di sini kita rasa bahwa di Tenggara aman, toh operasi tidak ada bahasa. Kita lari ke sana lagi, seperti gelombang pada waktu itu Pak DI-TI. Takut pada tentara, kemudian takut sama DI-TI. Tujuannya masuk, kedua-duanya takut, karena itu selalu berperang kalau baku hadapan. Jadi kita ini masyarakat biasa. Itulah cerita saya tadi, di mana yang bisa kita selamat, di situ kita berlindung. Kalau umpamakan DI kita bisa selamat, di situ kita lagi berlindung. Kalau tentara nasional kita mau selamat, di situ kita berlindung.
Konflik bersenjata antara DITII dengan TNI membuat petani bersawah seluas 5 hektar ini harus bertahan hidup di hutan semasa kecil selama 4 tahun. Nah pada waktu itu Pak, satu pasang saja baju. Biasa itu Pak, saya biasa itu Pak lakukan itu, saya di asap api itu pakaian Pak kalau malam. Itu bukan cerita ini Pak, biasa saya lakukan itu. Kalau sorenya itu kita diburu kena hujan apa malamnya itu. Karena pada dalam hutan itu betul-betul kesulitan Pak kalau masak pangan pakaian. Selama mengungsi, Pawai kecil sempat mengejar pendidikan walau dalam keadaan darurat. Itu biar pohon kayu, disitulah kita belajar. Belajar 1 hari, 3 hari, datang lagi berita kita lari lagi tinggalkan. Di sana kita itu, nah ada si guru kita temani lari, di mana sampai kita di situ kita dibuka lagi belajar di situ. Belajar itu saya ceritakan tanya biasa itu daun pisang kita ambil dan itu pada waktu itu. Pawai yang kini juga bertani coklat pernah pula menyaksikan pelaksanaan hukum Islam yang didasarkan pada piagam Makalua. Didapat tidak berpuasa, diundang, kasih duduk orang di sana ditembak. Bersina, nah bersina tidak pernah makan nikah, itu dipukul sampai begini. Tidak tahu berapa kali itu dipukul di sini. Tapi kalau sudah makan nikah, nah dia sina itu dirajam, namanya dikuburkan sampai di sini hidup, baru dilempar batu sampai mati. Mencuri pertama dipotong sampai setengah begini, kedua dipotong begini, ketiga sampai ini, seterusnya sampai sini. Dan tidak boleh dibunuh. Nanti kalau dipotong ini namanya mengajalnya di situ baru silakan mati. Sapri Pawai hanya orang biasa. Setiap pecah konflik bersenjata, rakyat tak berdosa seperti dirinya selalu paling banyak menjadi korban. Saya tidak bisa bayangkan itu, nah itu penderitaan yang kami alami. Nah. Itu yang paling kesangkan itu mah, biar kita tengah malam, toh, mbak ini tidur, tanpa datang berita lain bahwa ada tentara masuk, kita berangkat. Biar tengah malam hujan besar kita lari sampai di sana lari. Biar pohon begini Pak, tempati saja duduk anak-anak begini kata kita ambilkan saja daun apa supaya menduduk kita selamat. Itu yang paling sesalkan, saya tidak bisa bayangkan pada waktu itu. Setelah dikepung dari berbagai sudut selama setahun lebih, TNI akhirnya berhasil mengakhiri perlawanan Kahar Muzakar. 3 peluru yang meluncur dari senapan Thompson prajurit Sadeli menamatkan riwayat hidup Kahar Muzakar, sekaligus mengakhiri pergerakannya yang berlangsung selama 15 tahun. Sebuah periode pergerakan gerilya terlama dalam catatan sejarah militer Indonesia. Kematian Kahar Muzakar 3 Februari 1965 bagi TNI dan pendukung Republik adalah sebuah kemenangan besar. 16 Maret 1965, TNI merayakan sukses ini dengan menggelar apel kemenangan di lapangan Karobosi, Makassar. Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat, Letnan Jenderal Ahmad Yani hadir dan memimpin apel kemenangan. Letnan Kolonel Edi Sabara bertindak sebagai komandan upacara. Para prajurit yang berhasil menembak Kahar pun diberikan bintang jasa dan kenaikan pangkat. Begitu juga para perwira komando operasi kilat seperti Yogi S. Mehmet, Solihin GP, dan Panglima Komando Operasi Kilat Brigjen Andi Muhammad Yusuf. Kelak para komandan operasi kilat seperti Andi Muhammad Yusuf, Yogi S. Mehmet menjadi petinggi militer dan penentu kebijaksanaan pada era Orde Baru. Gerakan Islam di era Orde Baru diberi label ekstrim kanan. Apel kemenangan dilanjutkan dengan pawai, cerita seputar kesaktiannya selama bergerilya
masih tetap hidup hingga kini. Misteri juga tetap menghantui keluarga besar Kahar Muzakar. Beberapa kali pihak keluarga menemui Andi Muhammad Yusuf, tak pernah bersedia memberitahu di mana Kahar Muzakar dimakamkan. Ada petunjuk kuat, Kahar Muzakar dimakamkan tanpa nisan di Taman Makam Pahlawan Kota Makassar. Kahar Muzakar tetap akan menjadi sebuah misteri. Namun petualangannya masih dikenang. Ideologinya abadi. Yang jelas, Kahar Muzakar tak sekedar meninggalkan nama,